Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk pembiayaan musyarakah pada mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Haji Slamet Haryono SEMSI. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ahmad Naufal dengan NIM 181080437, Faratun Nabila dengan NIM 191080401, dan saya sendiri Khairunisa dengan NIM 191080437. Pokok pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua prinsip pembiayaan musyarakah, yang ketiga akuntansi pembiayaan musyarakah EEOIV fase 4, terus yang keempat adalah kesimpulan. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pembiayaan musyarakah adalah tempat di mana bank syariah menjalin kemitraan dengan pengusaha untuk berinvestasi dalam proyek bisnis yang layak. Jika ada keuntungan, akan dibagikan berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Dan jika ada kerugian, maka akan dibagikan sesuai dengan rasio kontribusi modal. Dalam kasus musyarakah mutanakisah, modal tidak tetap, bahwasanya setiap pelunasan modal oleh pengusaha akan mengurangi rasio total modal untuk penyedia modal. Hal ini akan meningkatkan total rasio modal untuk pengusaha sampai pengusaha menjadi pemilik tunggal bisnis. Jangka waktu pelunasan tergantung pada periode yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, prinsip pembiayaan musyarakah. Menurut EEOI Vivas 4, pembiayaan musyarakah adalah hubungan kemitraan antara bank syariah dan kliennya, di mana kedua belah pihak berkontribusi dalam jumlah modal yang sama atau bervariasi untuk mendirikan proyek baru atau berbagi dalam proyek yang sudah ada. Dan modal dapat bersifat permanen atau menurun, di mana keuntungan akan dibagikan berdasarkan rasio yang telah disepakati, sedangkan kerugian akan dibagikan sesuai dengan rasio kontribusi modal. Syarat umum musyarakah itu ada 3. Yang pertama, capital of gains atau wakalah. Transaksi yang dikontrak dalam musyarakah harus mampu menerima prinsip keagenan atau al-wakalah. Yang kedua, penetapan rasio bagi hasil. Dalam musyarakah, penetapan bagi hasil harus sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, rasio profit sharing harus diketahui oleh semua mitra. Yang ketiga, bagi hasil harus dalam rasio tidak tetap. Pengakhiran musyarakah. Cara untuk mengakhiri musyarakah itu ada 3. Yang pertama, pembatalan akan musyarakah oleh salah satu agen. Yang kedua, kematian dari salah satu agen. Dan yang ketiga, kegilaan permanen dari salah satu agen. Jenis pembiayaan musyarakah itu ada 2. Yang pertama, musyarakah konstan, yaitu bagian mitra dalam modal musyarakah itu tetap atau konstan sepanjang periodenya. Yang kedua, musyarakah berkurangnya kepemilikan. Musyarakah ini yaitu ketika satu pihak memiliki hak untuk membeli bagian dari saham pihak lain. Akuntansi untuk pembiayaan musyarakah. Menurut AAOIV fase 4, pengakuan atas bagian bank Islam dalam modal musyarakah tunai atau sejenisnya harus diakui ketika dibayarkan kepada mitra. Kemudian disajikan dalam laporan keuangan di bawah judul rekening pembiayaan musyarakah dengan nama klien. Dalam pengukuran modal diukur berdasarkan jumlah yang dibayarkan atau dibuat tersedia untuk mitra. Modal musyarakah yang disediakan dalam jenis aset perdagangan atau aset non-moneter untuk digunakan dalam usaha diukur pada nilai wajar aset, yaitu nilai yang disepakati antara mitra. Jika penilaian aset menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai laba atau kerugian bagi bank syariah itu sendiri. Biaya prosedur kontrak tidak akan dianggap sebagai bagian dari modal musyarakah. Bagian bank syariah dalam musyarakah yang semakin berkurang,
harus diukur pada akhir periode keuangan dengan biaya historis setelah dikurangi biaya historis dari setiap saham yang ditransfer ke mitra. Pengalihan tersebut dilakukan melalui penjualan pada nilai wajar. Selisih antara biaya historis dan nilai wajar adalah diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam pelaporan pendapatan bank syariah. Jika musyarakah berkurang, dilikuidasi sebelum selesai transfer dilakukan ke mitra. Jumlah yang dipulihkan sehubungan dengan saham bank syariah akan dikreditkan ke rekening pembiayaan musyarakah bank syariah, dan untung atau rugi yang dihasilkan harus diakui dalam laporan laba rugi bank syariah. Untung atau laba rugi tersebut yaitu selisih antara nilai buku dan jumlah yang terpulihkan. Jika musyarakah dihentikan atau dilikuidasi dan bagian bank syariah dari modal musyarakah yang berupa keuntungan atau kerugian tetap belum dibayar ketika penyelesaian rekening dilakukan, maka bagian bank syariah akan diakui sebagai Selanjutnya yaitu pengakuan atas bagian bank syariah dalam keuntungan atau kerugian musyarakah harus diakui di rekening bank syariah pada saat likuidasi. Kemudian dalam kasus musyarakah konstan yang berlanjut selama lebih dari satu periode keuangan, bagian keuntungan bank syariah untuk suatu periode harus diakui dalam rekeningnya. Begitu juga bagian kerugian bank syariah untuk setiap periode harus diakui dalam akunnya untuk periode tersebut. Kemudian, jika mitra tidak membayar bagian bank syariah yang seharusnya bagian keuntungan setelah likuidasi, bagian dari keuntungan harus diakui sebagai piutang yang jatuh tempo dari mitra. Kemudian, jika kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian mitra, mitra akan menanggung bagian kerugian bank syariah tersebut. Nah, kerugian tersebut harus diakui sebagai piutang yang jatuh tempo dari mitra. Selanjutnya yaitu pengakuan aset dan pendapatan. Yang pertama, pembiayaan untuk pelanggan, di mana pembiayaan musyarakah berada di sisi debit dan kas di sisi kredit. Yang kedua yaitu pembayaran oleh pelanggan, di mana kas bertambah di sisi debit dan pembiayaan musyarakah di sisi kredit. Kemudian yang ketiga yaitu laba yang diterima dari pembiayaan musyarakah, yakni kas berada di posisi debit dan laba rugi di sisi kredit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah adalah konsep adil yang mencerminkan hak-hak mitra. Konsep pembagian laba dan rugi mendorong mitra untuk berkontribusi secara efektif dalam bisnis. Implikasi akuntansi menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah membutuhkan pengakuan akuntansi yang tepat, pengukuran dan pengungkapan untuk memastikan kebenaran dan akuntansi yang adil untuk pembayaran kembali modal, pembagian keuntungan dan kerugian antara mitra. Meskipun demikian, pembiayaan musyarakah tidak banyak ditawarkan oleh bank syariah. Mengapa? Karena berbagai faktor seperti resiko pasifnya selera bank, kurangnya pengusaha yang dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.